Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Sasabilansyani dengan RP 558221188 dari jurusan Teknik Kimia, kelas OTK 2E, kelompok 9. Di sini saya akan mensimulasikan proses evaporasi di aplikasi Aspen HiSys versi 12. Kemudian di sini saya akan membacakan study case-nya. Untuk study case-nya itu teknik kimia cemerlang merupakan industri penghasil gliserin yang digunakan untuk bahan campuran produk-produk kecantikan. Salah satu proses yang dilakukan dalam pembuatan gliserin adalah memisahkan gliserin dengan MONG atau material organik non-gliserin dengan menggunakan asam HCl dan basa NaOH yang dimasukkan ke dalam suatu reaktor. NaOH yang digunakan didapat dari NaOH solution yang harus melewati proses pemekatan terlebih dahulu. Untuk memakatkan NaOH solution, PT Teknik Kimia Cemerlang menggunakan unit evaporator. Diketahui sebanyak 4.536 kg per hour. Fit 32% NaOH solution dengan suhu 60 derajat Celcius harus dipekatkan hingga mendapatkan 48% NaOH solution. Lakukanlah simulasi dengan menggunakan Aspen HiSys untuk mengetahui tekanan steam yang harus digunakan untuk mendapatkan NaOH solution 48% dan carilah kebutuhan steam yang digunakan. Oke, di sini saya akan membahas menggunakan stage single atau single tube evaporator dengan variabel yang akan diujikan adalah nomor pressure sebesar 1 atm, tekanan sebesar 1 atm, terus ada vacuum pressure dengan tekanan evaporator yang adalah 0,673 dan pressurized dengan tekanan evaporator yang adalah 2. Oke, langkah pertama yang akan dilakukan yaitu membuka aplikasi Aspen HiSys. Setelah kita mencari aplikasinya, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini. Terus kemudian kita klik new di sebelah kiri atas ini, dan kita klik create new case. Langkah kedua yang akan kita lakukan yaitu memilih komponen listnya. Di bagian kiri sini properties-nya kita klik. Terus di sini ada add, kita klik add. Dan di sini kita akan masukkan komponen yang akan kita pakai. Di sini saya akan menggunakan search by formula. Oke, komponen yang kita pakai adalah H2O. Kita cari H2O. Saya pilih ini, yang H2O, terus kita klik add. Oke, udah masuk ya, udah hijau statusnya. Terus selanjutnya ada NaOH. Nah ini kita klik yang NaOH, kita klik add. Oke, statusnya udah oke ya. Kemudian langkah ketiga yang akan kita lakukan yaitu memilih fluid package. Fluid package ini merupakan perhitungan termodinamika yang akan digunakan untuk running proses simulasi yang akan kita lakukan. Nah, kita udah klik fluid package, di sini ada add, kita tambahkan add. Nah, kita pilih SRK atau Rich 1. Nah, kita juga harus memperhatikan statusnya tadi seperti yang di bagian komponen list. Di sini ada property package. Ini ya, kita tunggu sampai hijau. Ini udah hijau kan, berarti sudah benar. Kemudian langkah keempat yang kita lakukan adalah kita melakukan simulasinya. Ini ya, kita klik di sebelah kiri di bawah properties. Tampilan nanti akan jadi seperti ini. Oke, ini nanti ada model palette. Model palette ini tuh nanti akan menyediakan stream atau aliran, terus habis itu ada flow sheet dan juga ada unit-unit yang akan kita gunakan. Nah, untuk simulasi evaporasi, nah di sini tuh nggak ada evaporator ya di sini. Jadi kita pakai gabungan antara unit cooler dengan unit separator. Jadi, kita search ya di sini cooler. Nah, ini kita search lagi separator. Klik yang atas sendiri. Oke. Nah, langkah pertama dalam simulasi ini, kita klik bagian cooler. Nah, di sini kita akan kasih nama dulu ya, pertama-tamanya. Untuk bagian inlet saya akan menamai alirannya aliran steam. Terus pada bagian aliran outletnya saya akan kasih nama kondensat. Selanjutnya untuk energi saya akan kasih nama Q.
Kemudian di bagian desain, saya akan ke bagian parameters ya. Untuk parametersnya di sini saya memilih delta P sebesar 0 kPa karena nggak ada perubahan tekanan selama proses simulasi berlangsung. Kemudian kita bisa beralih ke worksheet. Nah, di bagian worksheet, di sini udah kelihatan ya ada 3 kolom. Nah, 3 kolom ini itu merupakan 3 stream yang ada di bagian cooler. Terus saya mau ngisi data-datanya dulu. Nah, data-data yang mau saya isi pertamanya adalah tim. Kita bisa klik 2 kali tim. Nah, di sini seperti yang ada di case tadi, itu kan diminta kalau misalnya tekanan pada steamnya itu adalah 450 derajat. Nah, ini ya pressure, kita klik 450 dengan satuannya kPa, terus kita enter. Nah, sudah. Kemudian saya akan beralih ke bagian composition. Di komposisi ini, komposisi steam, saya asumsikan bahwa uap yang ada di steam ini itu adalah uap dari H2O. Berarti mole fraction yang akan saya isi adalah H2O besar 1. Dan composition basisnya adalah mole fraction, terus kita klik OK. Ini ya, ini auto keisi untuk NaOH-nya sebesar 0, karena fraksi kan totalnya 1 ya. Terus kita kembali lagi ke bagian condition. Nah, karena ini steam itu kan bentuk vapor ya. Berarti untuk vapor or phase fraction-nya, saya akan ketik 1. Karena dia murni vapor ya. Terus kita enter. Nah, ini nanti akan mendapatkan data ini. Terus kalau sudah, kita bisa close. Kita lanjutkan ke stream yang kedua, yaitu kondensat. Nah, kondensat ini tuh kebalikannya dari sistem. Nah, kalau misalnya kondensat kan hasil dari pendinginan uap ya. Nah, berarti kan fasenya udah bukan uap lagi, melainkan cair. Jadi untuk vapor phase fraction ya, saya ketik 0. Oke. Kita bisa cek composition-nya. Ini harusnya sama ya. Nah, ini auto keisi. Nah, untuk kita tahu gimana sih cara auto keisinya itu? Kayak ini ya. Ini yang biru-biru ini kita yang ngisi guys. Kita yang setting. Nah, kalau misalnya yang putih-putih, yang hitam-hitam ini tuh auto dari Aspen-nya. Nah, itu kita aktifkan mode ini ya. Jangan pada mode on hold, tapi mode aktif. Oke, lanjut. Kalau sudah ngisi, kita bisa close. Untuk sementara, ini pada bagian cooler, ini masih unknown duty ya. Ini masih belum jelas tugasnya apa. Terus kita bisa close. Ya, nanti warnanya akan jadi biru muda seperti ini. Ini juga merah hati, terus pada bagian unit coolernya juga masih kuning. Nah, kita bisa beralih ke bagian separator. Kita klik 2 kali separator. Oke, seperti yang tadi kita beri nama dulu untuk bagian stream-streamnya. Untuk stream inletnya saya mau kasih nama feed. Enter. Untuk vapor outletnya, ya produk dari separatornya itu kan ada 2 fase ya, ada vapor sama liquid. Nah, untuk yang atas ini saya mau ketik vapor outlet. Dan untuk yang di bagian bawah ini liquid outlet. Kemudian untuk energi opsional, kita klik yang ini, terus kita klik yang ini, Q. Nah, kok udah ada tulisan Q-nya. Dan coba kita close dulu. Dari Q yang tadi itu, yang otomatis itu dari Q yang di cooler ini. Nah, fungsi coolernya ini tuh, kita mau memanfaatkan energi si cooler untuk proses pada separatornya. Kita bisa kembali ya ke separator. Kita cek parametersnya. Ya, ini auto keisi. Kita lanjut ke bagian worksheet. Di bagian worksheet ada 4 kolom, berarti ada 4 stream. Sudah benar ya berarti. Saya mau setting yang di bagian feed dulu pertamanya. Kita klik 2 kali pada bagian feed. Nah, seperti yang di case tadi ya. Kalau misalnya di case tadi itu kita ke bagian composition dulu. Nah, kalau misalnya di case tadi itu diminta feed-nya itu sebesar 0,32% NaOH. Nah, berarti NaOH-nya itu sebesar 0,32%. Dengan composition basisnya itu adalah mass fraction. Kenapa mass fraction? Karena feed ini kan sudah berupa larutan ya, berarti kan memiliki massa. Kalau misalnya tadi steam itu kan masih berupa uap, jadinya kita pakai composition basis. Seperti itu. Nah, terus tadi kan fraksi kan totalnya 1 ya, berarti untuk mencari mass fraction dari H2O itu berarti 1 kurangi 0,32 dikali 0,68. Enter, terus kita klik OK. Kemudian kita kembali ke bagian conditions. Di case tadi juga itu diketahui sebanyak 4.536 kg per hour itu masuk pada bagian feed.
Nah, berarti kita isi di mass flow-nya ini sebesar 4.536 kg per hour. Ini ya jangan lupa ya diperhatikan satuannya. Kemudian untuk pressure-nya ini juga diketahui di bagian case tadi. Di normal pressure itu kita menggunakan pressure sebesar 1 atm. Nah ini kita pilih satuannya ya, kita klik ini untuk cari atm. Nah menjadi berubah ya auto 101,3 kPa. Kemudian untuk suhu yang dipakai ini juga udah diketahui di case tadi itu sebesar 60 derajat Celcius. Ya temperature, enter. Nah untuk bagian feed sudah benar ya karena sudah ada hijau-hijaunya ini. Oke, karena sudah benar kita bisa close. Langkah kedua pada bagian separator, saya mau setting bagian liquid outlet. Seperti pada case tadi, ini kan dicari NaOH dengan konsentrasi 0,48 atau 48%. Jadi kita bisa langsung ke composition dengan mengatur komposisi dari mass fraction dari NaOH. Oke, 0,48, enter. Nah ini mass fraction 0,48, enter. Terus berarti kan P-nya H2O 1 min 0,48, 0,52. Enter. Oke. Nah ini juga langsung ya. Oke, sudah benar, sudah hijau. Kita bisa close. Nah, ini sudah didapatkan ya vapor outletnya tuh sebesar berapa datanya. Sini juga heat flow-nya juga diketahui, bagian Q-nya. Kita bisa close. Nah, nanti ilustrasinya kan jadi seperti ini. Nah, kalau misalnya warnanya sudah biru dongker ini atau biru gelap ini, berarti sudah benar ya. Terus nggak ada kuning-kuningnya di bagian unitnya. Kemudian pada aliran energinya juga udah merah gelap, berarti sudah benar. Kemudian di bagian outer pressure misalnya kita mau tahu datanya. Nah kita bisa menunjukkan tabelnya itu dengan cara, misalnya saya ingin di separatornya langsung ya, saya klik satu kali, terus klik kanan, terus kita pilih show table. Nah ini kita bisa geser ya. Ini data yang akan didapat kita. Atau kalau misalnya kita mau lihat full tablenya, kita bisa ke bagian kiri sini, simulation ini. Nah ini ada workbook, kita klik aja. Nah ini nanti ketahuan material streams. Nah ini nanti steam, vapor fraction steam sekian, temperature steam sekian, vapor fraction condensate sekian. Terus ini juga ada composition. Ini ada energy streams. Ini yang tadi sudah diketahui. Oke. Itu untuk normal pressure, di mana tekanan pada feednya itu adalah 1 atm dengan pressure steamnya itu adalah 450 kPa dan suhu feednya itu 60 derajat Celcius. Oke, sekarang saya akan lanjut ke bagian variabel vacuum pressure, di mana pressure pada bagian feednya itu adalah 0,073 atm. Nah, kita langsung ke bagian simulation saja ya. Nah, ini kita cari unitnya cooler. Sama caranya kita drag. Kemudian kita cari separator. Nah, ini kita drag juga. Oke. Nah, sama caranya juga kita klik bagian cooler untuk mengisi data-datanya. Nah, sama kita kasih nama, misalnya ini adalah steam VP atau vacuum pressure. Di sini saya akan untuk outletnya saya akan kasih nama condensate VP. Terus untuk energinya adalah QVP. Oke. Kemudian yang kedua adalah parameters untuk delta P-nya adalah 0 kPa. Ya, terus kita beralih ke bagian worksheet. Untuk worksheet di bagian steam, kita klik 2 kali. Di sini kita setting bagian steam vacuum pressure-nya. Nah, untuk steam, saya akan memakai steam yang menggunakan 1500 kPa. Tekanan steam, ya, pressure 1500 kPa. Jangan lupa diperhatikan satuannya. Terus, kemudian karena ini steam, maka vapor atau phase fraction adalah 1. Kita klik 1 enter. Kemudian kita ke bagian composition. Sama seperti tadi, diasumsikan bahwa steamnya ini adalah steam H2O ya, uap dari H2O. Kita klik 1, kita ketik 1, enter.
Ini ya composition basisnya kita pakai mole fraction. Oke, kita klik OK. Kita bisa close. Dan ini masih unknown flow rate ya. Untuk yang kedua kita setting bagian kondensat vacuum pressure sama seperti tadi. Ini kan kondensat ya. Kondensat berarti kan bukan uap, berarti vapor atau phase fraction itu adalah 0. Kemudian untuk kita cek compositionnya harus sama ya, sama 10 10 10. Kita bisa close. Kemudian kita bisa lanjut ke bagian separator. Kita klik separator 2 kali. Kita namain lagi untuk bagian inlets. Saya kasih nama feed vacuum pressure. Kemudian untuk liquid outletnya saya pakai liquid outlet vacuum pressure. Dan untuk vapor outletnya adalah vapor outlet pressure. Ini vacuum pressure. Dan untuk energi optionalnya ini tadi ya pakai Q vacuum pressure. Kita cek parametersnya daya 00 ini. Ke bagian worksheet sudah benar, ada 4 kolom dari 4 string yang udah kita ketahuin. Saya mau setting di bagian feednya yang pertama, kita klik 2 kali. Sama seperti tadi, di bagian case tadi sudah diketahui kalau misalnya komposisi feed dari NaOH itu adalah 0,32. Kita ke bagian composition, terus habis itu kita klik 0,32, kita ketik ya. Jadi kita pilih composition basisnya adalah mass fraction karena feed sudah berupa liquid. Ini ya pada bagian NaOH terus bisa 0,32. Terus untuk mass fraction di H2O sama seperti tadi 1 min 0,32 itu adalah 0,68. Enter, terus klik OK. Kita kembali ke bagian conditions. Nah, untuk kondisinya sendiri itu seperti yang di case tadi, temperature pada feednya itu adalah 60 derajat Celcius. Terus untuk vacuum pressure, nah vacuum pressure ini itu kita pakai 0,073 atm. Jadi kita klik ya 0,073 atm. Nah ini jangan lupa ya guys, ini masih KPA, jadi kita ganti dulu ke atm. Nah seperti ini, udah ya. Nah, oke, kita bisa close. Terus langkah selanjutnya adalah kita setting bagian liquid outlet. Kita klik 2 kali. Nah, sama seperti di case tadi yang sudah dibaca tadi, untuk bagian komposisi yang diinginkan keluar 0,48% NaOH. Berarti kita klik 0,48 pada bagian NaOH dengan komposisi basisnya adalah mass fraction ya 0,48 enter. Terus untuk H2O-nya berarti 0,52 enter. Oke, terus kita bisa close. Kemudian untuk vapor outlet. Oh ya maaf, bukan ke bagian vapor outlet, kita kembali ke bagian feed ya, klik 2 kali. Nah di case tadi itu kan diketahui untuk laju masanya itu kan sebesar 4.536 kg per hour. Nah ini ya berarti di bagian mass flow kita ketik 4.536 kg per hour. Kita enter. Nah ini ya sudah hijau ya di bagian feed, kita bisa close. Nah ini separatornya juga udah hijau, berarti sudah benar. Ini juga auto keisi, jangan lupa selalu cek bagian mode ini ya, kita pakai mode aktif. Sudah close. Terus untuk mengetahui isi data yang tadi ya, buat mempermudah untuk melihat, kita bisa klik bagian vapor 1 kali, terus klik kanan, terus kita klik show table. Nah ini nanti bisa juga dipindahin guys. Ini juga asalnya di bagian cooler, ini juga bisa diklik 1 kali terus klik kanan, ini ada show table. Nah ini untuk data di bagian cooler. Atau kita bisa lihat di bagian workbook yang di sebelah kiri ini, simulation ini ada workbook, kita bisa klik. Nah ini untuk lebih lengkapnya. Ini untuk material streams, terus ini ada composition, ada energy streams juga. Karena saya mau menjelaskan bagian variable pressurized masih di stage tinggal untuk evaporator. Di sini di model kita langsung ke mode simulation. Sebenarnya itu sama aja untuk isiannya ya, cuman bedanya tuh di pressure-nya aja. Ini ya, kita pilih unitnya lagi, cooler. Ini kita drag ke tengah.
Terus kita cari separator. Ini kita bagian atas. Terus kita isi dulu bagian coolernya. Nah, untuk inletnya saya mau kasih nama steam pressurized steam P. Untuk outletnya juga ini udah kondensat P, dan energinya adalah QP. Kemudian kita lanjut ke bagian parameter, di mana delta P nya adalah 0 kPa. Kita enter. Kemudian kita ke worksheet. Nah, di bagian worksheet, yang pertama kita atur di stream steam P. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, steam itu kan berupa uap, berarti vapor atau phase fraction-nya adalah 1. Enter. Kemudian untuk pressure pada steamnya ini saya akan mencoba sebesar 4000 kPa ya. Ini pressure 4000 kPa. Jangan lupa untuk diperhatikan satuannya. Terus untuk composition-nya sesuai di case tadi masih sama ya. Dan tadi tuh fit yang diketahui adalah fit. Ya bukan. Maksud saya komposisi di steam P-nya itu diasumsikan milik H2O. Berarti kan 1. Dan composition basis-nya adalah mole fractions. Klik OK. Terus kita close. Terus langkah yang kedua adalah setting bagian kondensat P. Nah, di bagian kondensat P ini kebalikannya dari steam tadi. Berarti vapor phase fraction adalah 0 karena berupa liquid. Oke. Kemudian untuk composition-nya harusnya sama juga. Ya, sudah 101010. Terus bisa kita close. Ini juga kita close, masih unknown duty. Lanjut ke separator dengan klik 2 kali unit separatornya, kita kasih nama. Terus stream inletnya adalah fit P. Terus pada bagian vapor outlet P, dan liquid outletnya saya mau kasih nama liquid outlet P. Nah, untuk energinya ini kita pakai QP ya, energi dari cooler pressurized. Nah, kita cek di parametersnya, sudah benar ya 00, ini auto keisi. Terus kita bisa lanjut ke bagian worksheet. Nah, di bagian worksheet sama, saya mulai dari fit P-nya. Seperti yang diketahui dari soal. Nah, untuk komposisi ya, saya ke komposisi terlebih dahulu. Nah, komposisi yang diketahui adalah 0,32. Nah, kita ketik 0,32. Dan composition basis-nya adalah mass fraction, karena sudah termasuk larutan ya, memiliki massa. Terus kemudian untuk mass fraction dari H2O berarti 0,58. Salah. 0,68, maaf. Jadi ya totalnya 1000. Terus kita klik OK. Kita kembali ke condition. Nah, untuk fit-nya di sini temperature-nya adalah 60 derajat Celcius sama. Dan untuk pressure pada fit-nya itu adalah 2. Untuk bagian pressurized di fit-nya itu pressure-nya adalah 2 atm ya. Jangan lupa untuk ganti satuannya. Oke, dan juga diketahui kan untuk laju alir masanya itu sebesar 4.536 kg per hour. Ini ya berarti mass flow. Ini 536 kg per hour, kita enter. Nah, ini ya bagian fit P-nya sudah hijau. Oke, berarti sudah benar ya. Kita close, kita lanjut ke bagian liquid outlet, langkah keduanya. Nah, kita langsung ke bagian composition. Karena yang diminta adalah komposisi dari NaOH adalah 0,48, jadi kita ketik 0,48. Dengan composition basis-nya adalah mass fraction. Ya, kita ketik 0,48. Dengan H2O-nya sebesar 0,52. Sudah ya 1, oke, kita klik OK. Nah, sudah hijau, kondisinya sudah auto keisi semuanya. Kita bisa close. Oke, di bagian separator juga udah terisi ya, auto terisi, berarti sudah benar semua. Nah, sama seperti tadi, kalau misalnya kita mau lihat datanya dengan mudah tanpa ngeklik satu-satu gitu ya, ini bisa diklik bagian separator, klik kanan, terus klik show table untuk mengetahui datanya. Terus untuk di bagian cooler juga bisa klik 1 kali terus klik kanan dan klik show table. Dan untuk lebih jelasnya kita bisa lihat pada bagian workbook di sebelah kiri simulation. Nah, ini kita bisa lihat ini ya, ini
untuk material streams dari variable pressurized. Nah, ini kok banyak banget ya. Jadi sebenarnya tadi itu pada bagian variable normal pressure, vacuum pressure, dan pressurized saya jadikan satu halaman, satu aplikasi ya. Nah, makanya jadi satu nih. Ini yang steam biasa ini ya. Ini berarti normal pressure. Untuk yang VP berarti vacuum pressure. Dan untuk yang P berarti kan pressurized. Untuk bagian compositionnya juga sama. Ada keterangannya tadi yang nama sesuai dengan nama yang kita kasih tadi ya. Nah, seperti ini. Terus kemudian bagian energy streams juga. Nah, tadi kan case tadi mencari kebutuhan panas utilitas dengan kita cari kebutuhan panas utilitasnya, berarti kan itu energi ya. Nah, ini berarti kita lihat di workbook aja. Berarti kalau misalnya di bagian variabel normal pressure dengan tekanan steam yang 450 kPa, ini tuh sebesar sekian. Terus kemudian yang kedua, pada variabel vacuum pressure, ini 0,073 atm tekanannya dengan tekanan steamnya. Steamnya itu sebesar 1500, nah ini nanti aslinya seperti ini. Terus kemudian untuk bagian pressurized, ini dengan tekanan 2 atm dan tekanan steamnya sebesar 4000. Nah, untuk heat flow di bagian vacuum pressure ini kenapa bisa minus? Karena tekanan yang digunakan tuh terlalu kecil. Jadi kan ini satu ya. Untuk yang normal pressure tuh pakai 1 atm. Itu sudah mepet gitu, hampir minus. Nah, ini juga ini ya untuk 2 juga 5, nah, jadi kalau misalnya 0,073 itu ternyata tekanan untuk evaporasi atau tekanan steamnya itu terlalu kecil. Jadi kalau misalnya saya ubah jadi 3 atm, itu nanti bakalan jadi plus gitu. Sebenarnya juga faktor minus itu juga bisa diakibatkan karena perubahan suhu yang terlalu jauh. Jadi dari suhu yang tinggi ke rendah, biasanya seperti itu. Cuma untuk kasus yang ini itu emang karena suhu pada feednya, pressure atau tekanan pada feednya itu terlalu rendah, atau terlalu kecil ya, 0,073 itu. Jadi hasil utility adalah, hasil energi yang dihasilkan adalah min 1, sekian. Ini kita bisa ke bagian flow sheet case. Yang saya maksud jadikan satu, ini ya. Nah, ini kan saya jadikan satu. Ini yang normal pressure, ini yang vacuum pressure, dan yang sebelah kanannya adalah pressurized. Oke, mungkin sekian untuk bagian stage single atau single tube evaporator. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astrid Nadwiyin dengan LMP 5008-221-105. Saya dari kelompok 9, kelas OTK 2E. Di sini saya akan mensimulasikan proses evaporasi di double forward effect evaporator pada austenisis. Sebelumnya saya akan menunjukkan study case yang kami gunakan. Nah, di sini diketahui feed sebanyak 4536 kg per hour dengan 32% NaOH solution pada suhu 60 derajat Celcius harus dipekatkan hingga mendapatkan 48% NaOH solution. Nah, di sini pada double forward effect evaporator variabelnya adalah normal pressure pada P evaporasi 1 atm dan P steam 450 kPa dengan temperaturnya 60 derajat Celcius. Oke, selanjutnya kita akan langsung coba pada austenisisnya. Nah, pada austenisis setelah terbuka, klik new dan create new case. Nah, di sini ada komponen list. Kita tambahkan komponen yang kita gunakan berdasarkan study case, yaitu NaOH dan H2O. Oke, selanjutnya ke fluid package. Di sini kita pilih metode apa yang akan kita gunakan untuk komponen yang kita pakai. Nah, di sini kami menggunakan metode SRK. Apabila sudah muncul warna hijau dan
keterangan oke, berarti metode yang kita pilih bisa dipakai. Lanjut, kita langsung simulasi. Nah, pada Aspendices ini tidak terdapat unit evaporator. Oleh karena itu, kita menggunakan penggabungan antara cooler dengan separator. Langkah pertama, kita tambahkan cooler. Kita klik 2 kali untuk menamai streamnya. Di sini inletnya berupa steam dan outlet berupa kondensat. Kita namain kondensat 1 dan akan menghasilkan energi berupa Q1. Lanjut, kita isikan worksheet-nya. Nah, di sini karena cooler maka berupa vapor. Fraksi vapornya 1 dan berdasarkan study case base steam-nya yaitu 450 kPa. Nah, di sini kita juga perlu untuk mengasumsikan mass flow-nya. Di sini kami menggunakan asumsi 1000 kg per hour. Oke, selanjutnya jangan lupa untuk mengisi composition-nya. Nah, pada cooler ini hanya terdapat H2O, oleh karena itu fraksi H2O yaitu 1 dan NaOH 0. Oke, lanjut ke desain, dan pada parameter ini delta P-nya kita isikan 0 karena tidak terjadi perubahan pressure. Oh iya, jangan lupa untuk mengisi fraksi kondensatnya karena berupa liquid, maka fraksi vapornya 0. Karena udah berwarna hijau berarti sudah bisa. Kita lanjut tambahkan separatornya. Klik 2 kali. Lalu pada separator ini inletnya berupa feed. Kita isi feed. Dan energinya berasal dari cooler tadi Q1 dan akan menghasilkan outlet berupa vapor yang kita namakan V1 dan liquid kita namakan L1. Lanjut, kita isikan worksheet-nya. Nah, pada worksheet separator kita isikan berdasarkan variabel study case tadi, yaitu temperaturnya 1 atm. Pressure-nya 1 atm. Dan temperaturnya 60 derajat Celcius. Oh iya, dengan mass flow-nya juga 4536 kg per hour. Lanjut ke composition-nya ini. Pada composition ini berdasarkan study case yang masuk adalah 32% NaOH. Dan ini berupa mass fraction. Maka H2O-nya sebesar 0,68. Sudah pas 1 fraksinya, lanjut oke. Nah, di sini juga sudah berwarna hijau. Nah, berarti efek pertama telah selesai. Kita lanjut ke efek kedua. Kita lakukan hal yang sama, yaitu menambahkan cooler. Di sini inletnya berupa vapor yang dihasilkan dari efek pertama, yaitu V1. Dan akan menghasilkan energi kedua. Dan outlet juga kondensat. Kita namakan kondensat 2. Lalu ke worksheet. Di sini kita isikan kondensat 0. Fraksi vapornya 0. Lalu ke parameter dan delta P-nya kita isi 0. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita tambahkan lagi separator kedua. Namun sebelum masuk ke separator kedua, kita memerlukan valve. Nah, valve ini fungsinya adalah untuk menurunkan tekanan feed sebelum masuk ke separator kedua. Oleh karena itu, di sini inlet dari valve ini berupa L1 dan akan mengeluarkan outlet berupa L1A. Ke worksheet-nya, di sini kita ubah tekanannya, pressure-nya menjadi
50 kPa. Oke, sudah hijau. Kita lanjut ke separatornya. Di sini inletnya berupa L1 out dan energinya Q2 dan akan menghasilkan outlet berupa vapor dan liquid. Di sini vapornya kita namakan V2 dan liquidnya L2. Oke, karena tujuan dari simulasi ini adalah outlet L2 berupa 48% NaOH solution. Oleh karena itu kita membutuhkan tools yaitu adjustment. Di sini gunanya adjustment adalah untuk merubah komposisi di L2 ini menjadi yang kita inginkan dan akan mencari berapa besar steam yang diperlukan. Kita pencet adjustment-nya. Nah, di sini target variabelnya yaitu target yang kita inginkan adalah merubah L2-nya. Di sini kita pilih L2 berupa master komponen mass frac dari NaOH. Lanjut ke adjusted variabelnya berupa steam pada cooler pertama dan variabelnya mass flow. Select. Di sini jangan lupa untuk mengisi specified target value-nya, yaitu target kita 48% NaOH, oleh karena itu kita isikan 0,48. Oke, kita start. Nah, di sini sudah hijau berarti sudah berhasil. Kita lihat pada steamnya, kita show table. Di sini kita bisa ubah tabelnya menjadi yang kita inginkan, variabel apa yang ingin ditampilkan. Add variable yaitu mass flow. Nah, di sini mass flow yang didapatkan atau diperlukan adalah sebesar 1380 kg per hour. Nah, selanjutnya apabila ingin melihat masing-masing stream, kita bisa lihat dari workbook ini. Nah, di sini kita bisa lihat dari masing-masing stream. Di sini ada material stream dari semua stream, lalu komposisinya, juga ada energy stream. Nah, karena kita sudah menemukan steam utility-nya, maka simulasi dari double forward efek evaporator telah berhasil. Sekian dari saya, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya Irna Ardila Syaira sebagai salah satu anggota dari kelompok 9 OTK 2E dan akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat evaporator backward sesuai dengan study case yang telah diberikan. Jadi yang pertama kita di sini akan menentukan komponen list. Jadi komponen list ini berisi dari senyawa atau zat apa yang akan direaksikan di dalam aspen. Nah, untuk senyawa kali ini kita menggunakan H2O dan juga NaOH. Nah, selanjutnya kita menentukan fluid package. Jadi gunanya menentukan fluid package ini untuk mengetahui aspen ini memperhitungkan sebuah sistem itu menggunakan metode apa. Dan kali ini untuk NaOH dan juga H2O menggunakan perhitungan SRK. Nah, selanjutnya kita ke app simulation. Jadi di dalam simulation ini kita akan menentukan alat apa yang akan beroperasi. Nah, kali ini kita menggunakan evaporator. Sementara di sini evaporator di dalam aspen ini tidak ada. Jadi evaporator yang kita gunakan untuk menjalankan sistem ini adalah dengan menggunakan gabungan antara cooler dan juga separator. Kita menggunakan cooler dan juga separator. Oke. Nah, setelah itu karena kan kita kan menggunakan evaporator
double backward ya. Jadi ada efek 1 dan juga efek 2, tetapi feed itu masuk dari efek yang terakhir, yaitu efek 2. Nah, kita coba cari cooler lagi, lalu ke separator lagi. Nih, setelah itu kita menentukan aliran-aliran yang masuk. Nah, yang pertama di sini inletnya adalah feed. Setelah itu vapor outletnya adalah V2 karena di sini merupakan efek kedua. Nah, di dalam evaporator backward itu antara steam dan juga feed itu berkontak secara counter current. Jadi feednya itu dari efek kedua, tapi steamnya tetap dari efek pertama. Nah, sehingga liquid outletnya di sini L2. Energinya opsional kita mungkin bisa isi nanti. Nah, ini kita bisa balik secara vertikal. Kita balik secara horizontal karena memang feednya ini kan adanya harusnya kan di samping kanan sendiri kan. Nah, itu aja di flip horizontal. Like that. Nah, setelah itu L2 ini nanti akan masuk ke separator yang pertama karena kan ini kan backward gitu ya. Nah, tapi sebelum itu buat mengalirkan cairan dari V2 dari evaporator kedua ke evaporator pertama, kita itu membutuhkan pompa karena pompa juga berguna buat mengurangi tekanan gunanya untuk mengatur tekanan dari efek kedua ke efek pertama. Jadi, kan tadi diberikan pompa. Nah, pompa itu gunanya untuk mengatur tekanan supaya pada efek pertama itu lebih besar daripada efek kedua karena kan kalau misalkan evaporator multiple efek itu nilai efek pertama, tekanan pada efek pertama itu harus lebih besar daripada efek kedua dan tekanan pada efek kedua harus lebih besar daripada efek ketiga dan begitupun berlaku juga untuk suhunya. Jadi gunanya diberi pompa ya untuk memberikan perbedaan tekanan. Nah, selanjutnya di sini kita masukkan dulu untuk cooler. Jadi di inlet ini ada steam yang kedua dan outletnya adalah kondensat kedua. Sementara energinya adalah Q2. Oke. Nah, selanjutnya, jadi Q2 ini nanti akan digunakan untuk pemanasan pada separator yang kedua. Jadi Q2 ini nanti disambungkan dengan separator yang kedua. Jadi energi di sini itu Q2. Oke, nih. Ini jadinya. Atur supaya bisa rapi. Nah, kita kan tadi kan harus menambahkan pompa ya. Jadi di sini pompa di daerah sini dengan pompa inletnya adalah L2. Inletnya adalah L2, outletnya adalah L2 out. Oke. Energinya kita tulis Q pump. Nah, setelah itu, jadi pada separator pertama ini, liquid outletnya adalah L1 yang berupa produk, dan juga vapor outletnya adalah V1, energinya adalah Q1, dan inletnya adalah L2 out, karena L2 out tadi kan yang dari pompa ya. Nah, ini di flip horizontal. Satu produknya. Oke. V1 nya tetap V1. Nah, selanjutnya untuk cooler yang di V pertama, inletnya adalah steam 1, outletnya adalah kondensat 1, dan energinya adalah Q1. Oke. Nah, sehingga jadi seperti ini. Nah, setelah itu kita baru mulai menentukan kita baru mulai menentukan banyaknya string-string yang sudah ada di dalam soal. Kita masukkan ke dalam sistem ini. Nah, jadi di dalam fit ini yang pertama kita perlu menentukan composition-nya. Nah, yang diketahui kan composition-nya dari H2O itu sebesar dari NaOH kan 0,32. Nah, jangan lupa untuk dirubahnya ke mass fraction. Jadi H2O-nya NaOH-nya 0,32 dan H2O-nya 0,68. Nah,
Kalau kita oke, nah V2 berarti V2 ini keluarannya adalah bentuknya H2O, sehingga fraksi V2 ini H2O-nya sebesar 1 dan NaOH-nya sebesar 0. Nah, tapi untuk H2O ini kita tidak menggunakan mass fraction karena V2 ini bentuknya vapor, yang mana untuk memperhitungkan kita membutuhkan mole fraction bukan mass fraction. Karena gas itu lebih gampang kalau misalkan diukur menggunakan mol. Nah, setelah itu kita mengisi condition, di mana kondisi dari vapor and feed. Di feed itu vapornya itu adalah 0 dan temperaturnya itu yang diketahui 60 derajat Celcius. Pressure-nya adalah 1 atm. Nah, dengan mass flow-nya 4536 kg per hour. Nah, setelah itu semua perhitungan sudah akan dikalkulasikan sendiri oleh span. Nah, kita di sini bisa tampilkan untuk feed ini bisa di show table. Nah, dengan temperatur 60, oh ya kita bisa juga atur-atur buat molar flow yang kita bisa hapus dan kita ganti dengan mass flow. Oke, selanjutnya kita isi untuk di steam. Di steam ini kita menggunakan composition-nya berarti di steam 2 ini berarti hanya H2O. H2O-nya itu steam-nya H2O-nya 1 dan NaOH-nya 0. Oke. Nah, fraksi vapornya pada steam 1. Nah, lalu selanjutnya kita mulai beralih ke steam. Nah, dari pompa. Nah, dari pompa ini kita itu kan dari aliran dari yang efek kedua ke efek pertama itu kan tekanannya harus lebih tinggi. Jadi di sini kita menaikkan pressure. Jadi pressure-nya kita coba 150 kPa. Nah, dia akan sudah terisi secara otomatis. Jadi di sini kita bisa show table dengan delta P sebesar sekian. Ya, di vapor pertama ini, di separator 1 ini, nah, temperaturnya sudah, composition-nya, nah jangan lupa mengatur untuk composition di V1 kan H2O-nya kan 1, NaOH-nya adalah 0. Oke, nah dia sudah langsung terkalkulasikan dengan sendirinya. Dan di sini bisa dilihat bahwa adanya kenaikan suhu. Nah, jadi ini benar terbukti bahwa suhu dan tekanan yang dari separator yang pertama atau evaporator 1 itu harus lebih besar daripada evaporator yang kedua, karena siklusnya kita di sini hanya menggunakan energi. Nah, ya kita cukup menggunakan energi. Oh ya, mohon maaf. Jadi seharusnya steam di sini itu di cooler yang kedua itu menggunakan inletnya itu menggunakan V1 bukan steam 2. Jadi di sini seharusnya desainnya ini inletnya merupakan V1. Kenapa kita menggunakan V1? Karena di dalam sistem multiple evaporator itu kita mendaur ulang vapor untuk memanaskan yang dari pemanasan sebelumnya gitu. Nah baik, jadi selanjutnya kita akan lanjut ke mengisi di bagian steam. Jadi kan di bagian steam kan sudah diketahui juga kan kalau misalkan kita isi composition-nya dulu aja, buat H2O steamnya itu sama dengan 1, H2O-nya kan 1, NaOH-nya itu 0. Oke. Nah, nanti dia sudah mengkalkulasikan sendiri 450 kPa, terus vapornya itu adalah 1. Nah, terus kita coba isi nilai sembarang dengan mass flow 1000 kg per hour. Nah, terus buat desain di parameter di delta P-nya kita isi 0 kPa. Nah, dia akan mengkalkulasikan semuanya sendiri. Nah, begini kita bisa show table. Di bagian cooler kedua ini kita bisa menggunakan delta P-nya itu sama dengan 0 kPa. Di delta P-nya juga 0. Nah, nanti dia akan mengkalkulasikan dengan sendirinya.
Nah, setelah itu kan kita di sini kan ingin mengetahui ya, yang dihasilkan kan pengennya kan 0, fraksinya kan 48% dari total. Nah, kita bisa menggunakan adjust. Nah, di sini adjustnya itu buat adjusted variabelnya itu yang kita yang kita ingin ubah. Adjusted variabelnya adalah yang dari Steam. Yang dari Steam 1 itu kita ganti di bagian mass flow. Selanjutnya target variabelnya adalah yang di L1 produk, yaitu di bagian master komponen dari mass fraction dari NaOH. Nah, lalu spesifik target value-nya kita kan inginnya 0,48% atau setara dengan 0,48. Nah, parameternya kita bisa ganti maksimum iterasinya itu 100 supaya lebih banyak dan lebih efektif. Nah, setelah itu kita start. Itu diperoleh 1941 mass flow-nya kilogram per hour setelah dari yang tadi dirubah. Nah, jadi begitu rangkaian yang harus dilakukan selama kita melakukan simulasi. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mensimulasikan triple effect evaporator menggunakan Aspen HYSYS. Nah, case yang akan kita selesaikan kali ini sama seperti case single dan double, yaitu ada sebanyak 4.536 kg per hour larutan NaOH dengan konsentrasi 32% dan masuk pada temperatur 60 derajat Celcius. Nah, larutan itu akan kita tekankan hingga 48% konsentrasinya. Nah, pada kasus triple ini, tekanan dari feed itu kita pakai 1 atm dan tekanan steam yang masuk itu 450 kPa. Setelah kita udah pahami case-nya, kita langsung simulasikan menggunakan Aspen HYSYS. Buka Aspen HYSYS, kemudian klik new case. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Setelah itu pilih komponen, yaitu NaOH dan H2O. Setelah pilih komponen, pilih fluid package. Bisa digunakan SRK. Setelah sudah pilih komponen dan fluid package, langsung masuk ke simulasi. Nah, pada simulasi ini kita akan tambahkan unit cooler dan separator. Mengapa digunakan cooler dan separator? Karena pada Aspen HYSYS ini tidak ada unit evaporator yang langsung jadi satu gitu. Jadi kita kombinasikan cooler dan separator. Itu prinsipnya sama seperti evaporator. Nah, setelah itu ini unit pertama, kita definisikan stream yang masuk pada cooler dulu. Nah, yang masuk pada cooler adalah steam. Nah, steam yang masuk akan keluar menjadi kondensat. Nah, energinya itu, energi steam yang mengkondensasi itu akan digunakan untuk mengevaporasi larutan. Setelah kita isi streamnya, kita definisikan parameternya. Diasumsikan tidak ada terjadi perubahan tekanan ya pada ini cooler. Setelah diisi parameter, kita isi worksheet, di mana kita isi komposisi dari steam. Karena steam itu berisi uap air aja, jadi ini mol fraksinya 1. Kemudian kondisinya tadi, steam itu masuk pada tekanan 450 kPa dan pada kondisi saturated, di mana berarti fraksi vapornya itu 1. Nah, untuk molar flow atau mass flow ini bisa diisi, kita asumsikan aja. Anggap aja kita isi mass flow-nya 1000. Nah, ini nanti cuma asumsi aja, trial. Nanti akan di-adjust menggunakan adjustor pada bagian akhir perhitungan gitu. Cuma ini kita asumsikan aja. Nah, setelah itu kita kita isi vapor fraction dari kondensat 1 karena itu saturated juga, kondisinya berarti 0. Setelah itu udah siap bagian cooler, kemudian kita beralih ke separator. Inletnya adalah feed, vapor outletnya V1, liquid outlet L1, dan energinya menggunakan energi dari Q1. Kemudian beralih ke worksheet, kita definisikan komposisi dulu dari feed tadi itu 0,32. Nah, itu adalah mass fraction karena larutan NaOH-nya 0,32. Kemudian sisanya adalah H2O. Setelah diisi komposisinya, kita beralih isi
kondisi di mana tadi itu temperatur yang masuk adalah 60 derajat Celcius dan pada tekanan 1 atm. Ya, dengan mass flow 4.536 kg per hour. 4536. Nah, efek pertama selesai. Kita lanjut ke efek kedua menggunakan unit yang sama, yaitu cooler dan separator yang kedua. Nah, pada unit yang kedua itu vapor dari efek pertama itu akan digunakan untuk memanaskan pada efek kedua gitu kan. Berarti inlet pada coolernya vapor 1, outletnya adalah condensate 2. Kemudian energi ini kita definisikan Q2. Sama, dianggap pada kondisi saturated tidak ada perubahan tekanan. Kemudian pada worksheet kita isi di sini 0. Nah, sebelum kita mengisi kondisi kedua, kita perlu tambahkan nozzle pada simulasi kali ini. Kita tambahkan control valve. Maaf. Gunanya control valve ini adalah agar supaya kita dapat menyeting kondisi tekanan yang pertama dan kedua ini berbeda gitu. Karena menurut teori kan dari efek 1 ke efek berikutnya itu akan mengalami penurunan tekanan gitu. L1 dan L1 out. Kita isi 50 kPa. Nah, setelah itu kita isi bagian separatornya, di mana inletnya itu adalah dari liquid 1 out, kemudian vapor outletnya P2, dan liquid outletnya adalah L2. Energinya berasal dari Q2. Kemudian kita isi bagian, oh sudah, ini udah otomatis mengisi. Setelah itu kita lanjut efek ketiga. Efek berikutnya, efek yang terakhir. Kita tambahkan sama, yaitu cooler yang ketiga, kemudian separator, dan jangan lupa ada valve. Ini dari L2, out. Kita isi dulu yang cooler, yaitu dia masuk. Jadi vapor yang dihasilkan dari efek kedua akan digunakan untuk memanaskan efek ketiga gitu. Kemudian jadi kondensat 3, energinya Q3. Sama, kita set parameter, tidak ada perubahan tekanan. Dan kondisinya saturated, jadi kondensat 3 itu 0. Fraksi vapornya. Setelah itu, ini pada valve kita terjadi penurunan tekanan, kita isi saja 25 kPa. Dan separator kita isi bagian worksheet. Oh maaf, di connection dulu. Inletnya itu adalah dari liquid 2 masuk, kemudian vapor outlet ketiga dan liquid outlet ketiga. Energi yang digunakan dari Q3. Nah, setelah sudah tersambung semua dan biru warnanya, berarti ini menandakan proses sudah selesai. Nah, tapi kita kan mau outputnya itu L3 komposisi mass fraction-nya dari NaOH itu 8 composition ini. Kita butuh NaOH-nya 0,48 fraksi massa gitu kan. Nah, untuk menyesuaikan tadi kan kita steam masuknya itu masih trial ya. Untuk menyesuaikan kondisi output yang kita mau, kita bisa sesuaikan steamnya dengan menggunakan manipulator adjustor. Nah, di sini setelah itu kita pilih, kita klik adjustornya, kemudian di sini ada adjusted variable. Adjusted variable itu yang kita sesuaikan, berarti kan dari steam ya, steam. Kita mau sesuaikan mass flow-nya steam. Mass flow-nya steam
get variabelnya itu kan dari L3 master com dari NaOH-nya mass fraction dari NaOH. Nah, kita kan mau value-nya 0,48. Jadi ini nanti menyesuaikan fit mass flow stream-nya yang masuk gitu. Kemudian iterasinya kita set 100 maksimumnya ya. Nah, setelah itu selesai. Setelah disesuaikan, akan ditemukan bahwa mass flow dari steam-nya itu 991,5 kg per hour. Dan nilai dari komposisi mass fraction di akhir itu harusnya mendekati 0,48. Mass fraction NaOH. Ya, akan ditemukan bahwa pada kondisi output itu mass fraction 0,48, sekitar 0,48 gitu. Sekian simulasi triple effect evaporator menggunakan Aspen HYSYS. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.